Sakit kepala tegang. Sakit kepala tegang adalah jenis sakit kepala yang paling sering dialami banyak orang. Rasanya biasanya seperti kepala sedang ditekan dari dua sisi, atau seperti ada ikatan kencang di sekitar dahi dan belakang kepala. Nyeri ini sering muncul perlahan, tidak terlalu tajam, tetapi bisa mengganggu aktivitas karena terasa menetap. Sumbernya sering berkaitan dengan otot leher, bahu, rahang, dan kulit kepala yang menegang, terutama saat seseorang kurang tidur, stres, terlalu lama menatap layar, atau duduk dalam posisi yang tidak nyaman. Yang membuatnya berbeda adalah rasa sakitnya biasanya tidak berdenyut kuat dan tidak selalu disertai mual. Sakit kepala ini penting dikenali karena sering dianggap sepele, padahal bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang kelelahan atau terlalu lama berada dalam tekanan fisik dan mental. Migrain. Migrain adalah sakit kepala yang biasanya terasa berdenyut, sering muncul di satu sisi kepala, dan bisa terasa cukup berat sampai membuat seseorang sulit beraktivitas. Migrain bukan sekadar sakit kepala biasa karena sering melibatkan sistem saraf yang lebih sensitif terhadap cahaya, suara, bau, perubahan hormon, kurang tidur, makanan tertentu, atau stres. Pada sebagian orang, migrain bisa didahului oleh aura, seperti melihat kilatan cahaya, garis bergetar, atau merasa kesemutan sebelum nyeri muncul. Dalam sejarah medis, migrain sudah dikenal sejak zaman kuno, tetapi pemahamannya terus berkembang karena gejalanya tidak selalu sama pada setiap orang. Yang membedakannya dari sakit kepala tegang adalah intensitasnya yang lebih kuat, sering memburuk saat bergerak, dan kadang disertai mual. Migrain penting dipahami karena bisa berulang dan sangat memengaruhi kualitas hidup. Sakit kepala klaster. Sakit kepala klaster adalah salah satu jenis sakit kepala yang paling menyakitkan. Rasa nyerinya biasanya sangat tajam dan muncul di sekitar satu mata atau satu sisi wajah. Serangannya bisa datang tiba-tiba, berlangsung dalam waktu tertentu, lalu berulang dalam periode yang disebut klaster, misalnya beberapa hari atau beberapa minggu. Saat serangan terjadi, mata di sisi yang sakit bisa berair, hidung bisa tersumbat atau meler, dan wajah bisa terlihat kemerahan. Berbeda dari migrain, orang yang mengalami sakit kepala klaster sering merasa gelisah dan sulit diam karena nyerinya sangat intens. Jenis ini lebih jarang dibanding sakit kepala tegang atau migrain. Tetapi penting dikenali karena rasa sakitnya bisa sangat berat dan membutuhkan penanganan medis yang tepat. Sakit kepala sinus. Sakit kepala sinus muncul ketika rongga sinus di sekitar hidung, pipi, dahi, atau mata mengalami peradangan. Rasa sakitnya sering terasa seperti tekanan di wajah, terutama saat membungkuk atau menggerakkan kepala. Sakit kepala ini biasanya berkaitan dengan infeksi saluran napas, alergi, atau hidung tersumbat yang cukup berat. Yang membuatnya berbeda adalah nyeri kepala sering datang bersama gejala lain seperti pilek kental, hidung tersumbat, demam ringan, atau rasa penuh di wajah. Banyak orang mengira semua nyeri di dahi adalah sakit kepala sinus, padahal sebagian kasus sebenarnya bisa berupa migrain. Karena itu, jenis ini penting dibedakan agar penyebabnya tidak salah dipahami. Jika sumbernya memang sinus, maka masalah utamanya bukan hanya kepala, tetapi peradangan di saluran hidung dan rongga wajah. Sakit kepala karena dehidrasi. Sakit kepala karena dehidrasi terjadi ketika tubuh kekurangan cairan sehingga fungsi normal tubuh mulai terganggu. Rasa sakitnya bisa terasa ringan sampai cukup kuat, sering muncul bersama rasa haus, mulut kering, lemas, pusing, atau urin yang lebih pekat. Kondisi ini bisa terjadi setelah terlalu lama berada di cuaca panas, banyak berkeringat, kurang minum, diare, muntah, atau terlalu banyak mengonsumsi minuman yang membuat cairan tubuh cepat berkurang. Yang membedakannya adalah sakit kepala sering membaik setelah tubuh mendapat cairan yang cukup dan beristirahat. Jenis ini penting karena sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada orang yang sibuk dan lupa minum. Walaupun terdengar sederhana, dehidrasi yang berat bisa berbahaya, jadi tubuh perlu diberi perhatian sebelum gejalanya memburuk. Sakit kepala karena kafein. Sakit kepala karena kafein bisa muncul dalam dua arah yang berbeda. Pada sebagian orang, terlalu banyak kafein dapat memicu sakit kepala. Pada orang lain, sakit kepala justru muncul ketika mereka tiba-tiba berhenti minum kopi, teh,
atau minuman berkafein setelah tubuh terbiasa mendapatkannya setiap hari. Rasa sakitnya sering terasa tumpul dan menyebar, kadang disertai lemas, sulit fokus, atau suasana hati yang menurun. Yang membuatnya berbeda adalah hubungan waktunya sering cukup jelas, misalnya muncul saat melewatkan kopi pagi atau setelah mengonsumsi kafein berlebihan. Dalam kehidupan modern, jenis ini cukup sering terjadi karena kafein sudah menjadi bagian dari rutinitas banyak orang. Sakit kepala ini penting dikenali karena penyebabnya kadang bukan penyakit serius, melainkan perubahan kebiasaan yang memengaruhi tubuh. Sakit kepala karena kurang tidur. Sakit kepala karena kurang tidur muncul saat tubuh dan otak tidak mendapat waktu pemulihan yang cukup. Rasa sakitnya bisa terasa berat di dahi, pelipis, atau seluruh kepala dan sering datang bersama mata lelah, sulit konsentrasi, mudah marah, atau badan terasa tidak segar. Tidur berperan penting dalam mengatur sistem saraf, hormon, dan respons tubuh terhadap nyeri. Saat pola tidur berantakan, otak bisa menjadi lebih sensitif sehingga sakit kepala lebih mudah muncul. Yang membedakannya adalah nyeri sering berkaitan dengan malam yang terlalu singkat, tidur yang tidak nyenyak, atau jadwal tidur yang berubah drastis. Jenis ini penting karena banyak orang mencoba mengatasi sakit kepala dengan obat, tetapi lupa bahwa akar masalahnya mungkin berasal dari istirahat yang tidak cukup. Sakit kepala karena mata lelah. Sakit kepala karena mata lelah sering muncul setelah seseorang terlalu lama membaca, menatap layar, menyetir, atau bekerja dengan fokus visual dalam waktu panjang. Rasa nyerinya biasanya terasa di sekitar dahi, pelipis, atau belakang mata. Sumbernya bisa berasal dari otot mata yang bekerja terus-menerus, pencahayaan yang buruk, layar yang terlalu terang, atau gangguan penglihatan yang belum dikoreksi. Yang membuatnya berbeda adalah sakit kepala sering muncul setelah aktivitas yang menuntut penglihatan dekat lalu membaik setelah mata diistirahatkan. Dalam era layar seperti sekarang, jenis ini semakin sering dialami. Sakit kepala ini penting karena kadang menjadi tanda bahwa seseorang perlu mengatur waktu layar, memperbaiki posisi kerja, atau memeriksa kondisi mata. Sakit kepala karena tekanan darah tinggi. Sakit kepala karena tekanan darah tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ketika tekanan darah meningkat sangat tinggi, bukan sekadar naik sedikit. Rasa sakitnya bisa terasa berat, sering di bagian belakang kepala, dan kadang datang bersama gejala lain seperti pusing, pandangan kabur, nyeri dada, sesak, atau mimisan. Yang membuatnya penting adalah tekanan darah tinggi sering disebut sebagai kondisi yang diam-diam berbahaya, karena banyak orang tidak merasakan gejala sampai kondisinya sudah serius. Tidak semua sakit kepala berarti tekanan darah naik, dan tidak semua tekanan darah tinggi menyebabkan sakit kepala. Namun, jika sakit kepala muncul sangat berat atau disertai tanda-tanda lain yang mengkhawatirkan, kondisi ini tidak boleh diabaikan. Jenis ini penting karena berhubungan dengan risiko kesehatan yang lebih besar. Sakit kepala hormonal. Sakit kepala hormonal sering terjadi ketika kadar hormon dalam tubuh berubah, terutama pada perempuan. Perubahan ini bisa muncul menjelang menstruasi, saat menstruasi, masa kehamilan, masa setelah melahirkan, atau menjelang menopause. Rasa sakitnya sering mirip migrain, berdenyut, cukup kuat, dan bisa disertai mual atau sensitif terhadap cahaya. Yang membedakannya adalah pola waktunya sering berulang mengikuti perubahan siklus tubuh. Jenis sakit kepala ini penting karena tidak hanya berkaitan dengan kepala, tetapi juga dengan ritme biologis yang lebih luas. Banyak orang baru menyadari polanya setelah mencatat kapan sakit kepala muncul dan apa yang sedang terjadi pada tubuhnya. Dengan mengenali polanya, seseorang bisa lebih memahami pemicu dan mencari bantuan yang sesuai bila sakitnya sering mengganggu. Sakit kepala karena obat berlebihan. Sakit kepala karena obat berlebihan terjadi ketika obat pereda nyeri digunakan terlalu sering sampai akhirnya tubuh justru lebih mudah mengalami sakit kepala. Kondisi ini bisa terasa membingungkan karena obat yang awalnya membantu lama-lama seperti tidak lagi bekerja dengan baik. Rasa sakitnya bisa muncul hampir setiap hari, terutama pada orang yang sering mengonsumsi obat sakit kepala tanpa pengawasan. Yang membuatnya berbeda adalah ada pola ketergantungan antara nyeri dan penggunaan obat.
Kepala sakit, obat diminum, nyeri mereda sebentar, lalu muncul lagi sehingga siklusnya terus berulang. Jenis ini penting karena banyak orang tidak menyadari bahwa penggunaan obat yang terlalu sering bisa menjadi bagian dari masalah. Dalam kondisi seperti ini, bantuan tenaga medis diperlukan agar penghentian atau perubahan obat dilakukan dengan aman. Sakit kepala pasca cedera. Sakit kepala pasca cedera muncul setelah kepala mengalami benturan, jatuh, kecelakaan, atau guncangan kuat. Rasa sakitnya bisa muncul segera setelah kejadian atau beberapa waktu kemudian. Kadang nyerinya ringan, tetapi bisa juga disertai pusing, mual, sulit mengingat, mengantuk berlebihan, penglihatan kabur, atau perubahan perilaku. Yang membedakannya adalah ada riwayat cedera sebelum sakit kepala muncul. Jenis ini penting karena kepala melindungi organ yang sangat sensitif, yaitu otak. Tidak semua benturan menyebabkan masalah serius, tetapi sakit kepala setelah cedera tidak boleh dianggap biasa, terutama jika gejalanya memburuk atau disertai tanda-tanda aneh. Dalam dunia medis, sakit kepala seperti ini sering diperhatikan dengan serius karena bisa berkaitan dengan gegar otak atau perdarahan di dalam kepala. Sakit kepala karena infeksi. Sakit kepala karena infeksi muncul ketika tubuh sedang melawan virus, bakteri, atau peradangan tertentu. Rasa sakitnya bisa terjadi saat flu, demam, infeksi telinga, infeksi gigi, atau penyakit lain yang membuat tubuh meradang. Biasanya sakit kepala datang bersama gejala umum seperti demam, lemas, nyeri badan, menggigil, atau rasa tidak enak di seluruh tubuh. Yang membuatnya berbeda adalah sumber masalahnya bukan hanya di kepala, tetapi reaksi tubuh terhadap infeksi. Dalam banyak kasus ringan, sakit kepala akan membaik saat infeksinya pulih. Namun jenis ini penting karena beberapa infeksi yang lebih serius bisa menyerang area dekat otak atau sistem saraf. Jika sakit kepala sangat berat, leher terasa kaku, demam tinggi, kebingungan, atau muncul ruam yang tidak biasa, itu bisa menjadi tanda bahaya yang perlu segera diperiksa. Sakit kepala karena masalah gigi dan rahang. Sakit kepala karena masalah gigi dan rahang sering berasal dari ketegangan pada sendi rahang, kebiasaan menggertakkan gigi, gigi berlubang, infeksi gigi, atau gigitan yang tidak seimbang. Rasa sakitnya bisa terasa di pelipis, sekitar telinga, rahang, atau menjalar sampai kepala. Banyak orang tidak langsung menghubungkan sakit kepala dengan gigi, padahal saraf di wajah, rahang, dan kepala saling berdekatan. Yang membuatnya berbeda adalah nyeri sering memburuk saat mengunyah, membuka mulut lebar, atau bangun tidur setelah rahang menegang semalaman. Jenis ini penting karena pengobatan sakit kepala saja mungkin tidak cukup jika sumbernya ada di gigi atau sendi rahang. Kadang masalahnya baru jelas setelah diperiksa oleh dokter gigi. Sakit kepala mendadak yang sangat berat. Sakit kepala mendadak yang sangat berat sering digambarkan sebagai sakit kepala paling parah yang pernah dirasakan. Rasa sakitnya bisa muncul dalam hitungan detik atau menit seperti ledakan di dalam kepala. Jenis ini berbeda dari sakit kepala biasa karena datang sangat cepat dan intens tanpa pola yang perlahan. Dalam dunia medis, sakit kepala seperti ini dianggap tanda bahaya sampai terbukti sebaliknya. Penyebabnya bisa beragam, dari kondisi yang tidak terlalu serius sampai keadaan darurat seperti perdarahan di otak atau masalah pembuluh darah. Yang membuatnya penting adalah waktunya. Jika sakit kepala datang tiba-tiba, sangat kuat, dan tidak seperti biasanya, itu bukan jenis nyeri yang aman untuk ditunggu terlalu lama. Kondisi seperti ini perlu segera mendapat pemeriksaan medis karena keputusan cepat bisa sangat berpengaruh.